Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri. Salat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kembali pembahasan nasihat. Kita ambil dari ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh saja surah Al-Imran ayat 133, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian atau berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 114-nya, wasari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Dan mereka, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan, dan merekalah termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka para nabi adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Dan banyak lagi ayat-ayat yang merintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian atau berlomba-lombalah kalian untuk memperbanyak amal saleh sebelum datang fitnah kepada kalian. Dan Nabi SAW juga mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, berlomba-lombalah meraih 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya. Kemudian Rasul menyebutkan syababuk atau syababaka qabla haramik, syababuka qabla haramika wa sihhatuka qabla saqamika wa ginaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughlika wa hayatuka qabla mautik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, dan masa lapangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematian.
Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu berlomba-lomba dalam kebaikan ini harus menjadi semangat kita kaum muslimin. Sebelum nanti kita tidak bisa lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di dunia ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaumul amal. Dunia ini tempat kita beramal. Wa ghadan yaumul hisab. Tapi besok setelah kematian hanya ada hisab saja. Makanya lihat penyesalan orang-orang yang meninggal dunia, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kami dihidupkan sesaat saja ke bumi, tentu kami akan menjadi ahli sedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi penyesalan itu tidak guna. Kenapa? Karena mereka dihadapkan dengan hisab. Tidak ada lagi waktu beramal. Makanya pembahasan di malam hari ini kita akan fokus kepada berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang harus kita lombakan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang pertama adalah amal hati. Berlomba-lomba untuk memperbaiki amalan hati. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat termulia setelah Rasul. Bukan karena dilebihkan amalan-amalan sedekahnya, karena banyak para sahabat juga yang bersedekah lebih daripada sedekahnya Abu Bakar. Bukan karena dilebihkan dari salat malamnya, karena banyak para sahabat yang lebih salat malamnya dibandingkan Abu Bakar. Bukan karena pandai strategis berjihad, bahkan Khalid jauh lebih pandai dibandingkan Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar itu dilebihkan, kata para ulama, bima waqara fi qalbihi, karena dia punya amal saleh dalam hatinya yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Jadi Abu Bakar itu punya kejernihan, punya kebersihan hati yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Ketika para sahabat Nabi SAW diajak masuk Islam, mereka penuh dengan keraguan. Betulkah Islam itu agama yang benar? Betulkah Muhammad itu Nabi dan Rasul? Penuh dengan keraguan. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak ada ragu-ragu dengan ajakan Islam. Dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya wajar kalau Abu Bakar disebut As-Siddiq, karena hatinya bersih. Apapun yang diperintahkan Nabi SAW dia laksanakan. Apapun yang Rasul larang dia tinggalkan. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dia berusaha untuk mencontohnya. Karena dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran Islam. Itulah kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, punya kejernihan hati. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya berlomba-lomba dalam menjernihkan hati. Berlomba-lomba untuk ikhlas, berlomba-lomba untuk tawakal kepada Allah, berlomba-lomba untuk menghilangkan berbagai macam penyakit hati. Karena kita tahu bahwa amalan badan itu juga ditentukan dengan amalan hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba dengan ilmu. Karena kalau orang punya ilmu, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan capek dan lelah beramal. Orang yang capek dan lelah beramal itu karena tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia akan santai beramal. Makanya berlomba-lombalah dalam ilmu. Saya contohkan sebuah hadis. Di zaman Nabi SAW, salah satu istri Nabi SAW namanya Juwairiyah radhiyallahu anha.
Jadi Juwairiyah radhiyallahu anha ini sejak Nabi SAW berangkat salat subuh ke masjid, dan dia pun salat subuh di rumah. Kemudian Nabi SAW lama tidak pulang dari masjid, dan Juwairiyah pun menghabiskan dari ba'da subuh dengan membaca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus tidak pernah berhenti sampai ketika datang waktu syuruk. Maka Nabi SAW kemudian datang menemui Juwairiyah, tapi Juwairiyah tetap dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak putus zikirnya, membaca tasbih tahmid dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Jadi Nabi SAW ketika sampai di rumah, kemudian mendapatkan Juwairiyah tidak beranjak dari tempat sujudnya sambil berzikir. Akhirnya kemudian Nabi SAW bertanya kepada Juwairiyah ini, ma zilti alal halil lati faraqtuki alaiha. Wahai Juwairiyah, apakah kamu tadi seperti ini terus mulai dari waktu subuh, selepas subuh sampai sekarang waktu duha? Kata Juwairiyah, ya, lisanku terus bertasbih, bertahmid dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Juwairiyah, laqad qult ba'daki arba'i kalimatin, laqad qulta ba'daki arba'i kalimatin. Kalau seandainya engkau mengucapkan setelah ini dengan 4 kalimat, maka itu sudah mencukupi dari dudukmu dari subuh sampai waktu duha dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, terus seperti itu. Maknanya Rasul ingin mengatakan, tidak perlu kamu duduk selama itu berzikir, cukup menyebutkan 4 kalimat itu sama dengan dudukmu dari subuh sampai duha katanya, dan kamu berzikir. Kemudian Nabi SAW mengajarkan 4 kalimat itu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Kata Nabi SAW, ucapkan wahai Juwairiyah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, 1, wa ridha nafsihi, 2, wa zinata arshihi, 3, wa midada kalimatihi, 4. Ini 4 kalimat. Jadi daripada engkau duduk dari subuh bertasbih sampai duha, kau cukup membaca ini saja 4 kalimat, itu sudah sama. Lihat orang yang punya ilmu, tidak melelahkan ibadahnya kan. Tapi kalau orang jahil, dikiranya itu ibadah yang bagus, maka dia akan habiskan waktunya untuk itu. Makanya ilmu itu bisa menjadikan kita tidak lelah dalam beramal, tetapi berpahala banyak. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, wahai Juwairiyah, daripada kau duduk dari subuh sampai duha, kau bertasbih seperti itu tidak beranjak dari tempatmu, lebih baik kau baca 1 kali 4 kalimat, itu sudah sama. Perhatikan maknanya. Nabi SAW mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala pujian hanya milik Allah, adada khalqi, sebanyak makhluk yang diciptakannya. Jadi seolah-olah kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi itu sebanyak makhluk yang diciptakan Allah. Pertanyaannya, siapa yang tahu berapa jumlah makhluk yang Allah ciptakan? Jadi seolah-olah kita bertasbih itu sebanyak itu. Kemudian juga waridha nafsi,
wa ridha nafsi, dan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perbuatan yang manusia yang diridhai Allah, berapa banyak ucapan manusia yang diridhai Allah, berapa banyak amal ibadah dan ketaatan manusia yang diridhai Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa zinata arsy, wa zinata arsy, dan seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu beratnya arsy Allah Azza wa Jalla? Sementara arsy adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan dan yang paling besar dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kalau ingin tahu besarnya arsy, cukuplah satu hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa perbandingan bumi dengan langit itu bagaikan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Kalau seandainya digabungkan langit dengan bumi kemudian dibandingkan dengan kursinya Allah, maka sama dengan melempar cincin ke padang pasir. Langit bumi itu cincinnya, kursi itu padang pasirnya. Makanya Allah mengatakan wasi'at kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan kalau seandainya seluruh makhluk dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan arsy Ar-Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Azza wa Jalla, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Saking besarnya itu arsy itu. Lalu siapa yang tahu beratnya arsy? Kemudian yang keempat, wa midada kalimati, wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pohon-pohon satu dunia ini dari berbagai macam hutan dibuat pensil, kemudian lautan-lautan satu dunia dijadikan penanya, dijadikan tintanya, maka tinta itu sudah habis, kemudian juga penanya sudah kering, maka kalimat-kalimat Allah itu belum selesai ditulis. Artinya ini kalimat agung, kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Enggak sulit kan? Coba kita bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ayo. Ulangi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kan enak tuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Antum baca setelah subuh satu kali, itu sama dengan kita duduk habis subuh sampai duha berzikir. Inilah kemudian pentingnya ilmu. Kalau kita punya pengetahuan, itu bisa menyingkat amal saleh. Tak perlu kita lelah letih, cukup melakukan satu amal saleh sudah mewakili semuanya. Makanya fastabiqul khairat artinya fil ilmi, berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya kejarlah ilmu. Atau Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan salat duha, apa kata Nabi SAW? Setiap pagi ini Allah menganjurkan setiap persendian dalam tubuh kita ini yang jumlahnya 360 persendian. Rasul ketika mengatakan 360 persendian itu kan tidak ada alat di zaman itu. Tapi sekarang para dokter meneliti persendian, memang jumlahnya segitu. Artinya Rasul mengatakan bahwa dalam persendian yang jumlahnya 360 persendian itu, Allah memerintahkan kepada kita setiap hari itu harus mengeluarkan sedekahnya. Ya, dengan cara bertasbih, bertakbir, bertahmid, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran,
dan amal saleh yang lainnya. Tapi itu semua tidak perlu dilakukan. Cukup antum melaksanakan 2 rakaat duha, itu sudah mencukupkan semuanya. Disitulah pentingnya pengetahuan, karena pengetahuan itu bisa menyingkat yang panjang dan bisa membuat sederhana yang sulit. Maka fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan. Maka jangan malas hadir di majelis ilmu. Jangan malas untuk terus melihat-lihat tah YouTube, tah apa yang di situ ada ceramah-ceramah para asatidz kita, supaya Allah mudahkan jalan kita ke surga. Makanya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang kalau punya ilmu itu mudah jalannya ke surga. Contoh umpamanya zikir. Ada orang yang kita lihat orang berzikir itu sampai macam-macam kan, orang zikir itu. Ada sampai jingkrak-jingkrak kan itu ya. Ada sampai katanya khusyuk itu sampai terbang katanya. Pantatnya keangkat katanya. Itu sampai berjam-jam mereka berzikir. Sebenarnya zikir itu ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat daripada jumlah saja. Ya, jumlah itu baik dalam berzikir ya. Tapi lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaban. Zikir itu ada ruhnya. Ketika kita berzikir itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaban. Ada rasa harap dalam hati kita dan dipenuhi dengan rasa takut. Jadi ketika zikir itu, perasaan kita itu mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar memperbanyak zikir saja, tidak ada ruhnya. Karena memperbanyak zikir tanpa ada harap dan takut itu percuma saja. Itu dipermainkan setan nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua, fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba dalam ilmu. Kemudian yang ketiga, fastabiqul khairat fi qiraatil Quran. Ketika kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, kemudian mempersilahkan orang-orang yang sudah berjubel di pintu-pintu surga itu tuh masuk ke dalam surga, maka mereka pun dikumpulkan di surga itu sebelum mereka menempati tempat kedudukan mereka di surga atau tingkatan-tingkatan di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman tuh kepada orang-orang yang baru masuk surga itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bacalah, maksudnya Al-Quran. Dari sini menunjukkan bahwa Quran itu tidak hanya dibaca di dunia, tapi di sorga juga Quran akan dibaca. Makanya Allah mengatakan Iqra, baca. Kemudian setelah dibaca Allah mengatakan wartak, naiklah. Karena nanti penduduk sorga itu akan diberikan rob-rob. Rob-rob itu semacam sayap yang diletakkan di pundak kayak burung ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wartak, naik. Sambil membaca Quran itu dia suruh terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattil, pelankan bacaanmu, kama turattil fid dunya, sebagaimana kau tartilkan bacaanmu di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena tempat dudukmu di sorga itu ditentukan dengan akhir ayat Quran yang kau baca di dunia. Maknanya semakin banyak membaca Quran di dunia, semakin tinggi tingkatannya di surga.
Dari hadis ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beristimbat bahwa jumlah tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Quran, dan jumlah ayat dalam Al-Quran itu kan 6.000 lebih, 6.400 atau 6.500 kurang lebih seperti itu. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu antara langit dan bumi. Coba bayangkan, kita lihat antara langit dan bumi, berapa sih jauhnya langit dan bumi itu? 500 tahun perjalanan. Lah satu tingkatan itu 500 tahun perjalanan, ke tingkatan berikutnya 500 tahun perjalanan. Berarti sorga itu tinggi sekali. Sementara tingkatan di sorga itu, kata Ibn Taimiyah, sebanyak ayat dalam Al-Quran berdasarkan hadis ini. Lah kita akan terbang sejauh itu tuh. Disitulah ditentukan tempat tinggal kita di sorga mana, di tingkatan berapa. Dan itu ditentukan dengan baca Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran itu mengangkat derajat. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam membaca Quran, karena itu sebuah kebaikan di akhirat. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran itu, Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falakul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf saja itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin saja, itu berapa kebaikan itu? Alif 10, lam 10, ha 10, mim 10, dal 10, alif lagi 10, lam 10, lam 10, ha 10, ra 10, ba 10, kan? Itu saja alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sudah ratusan pahala kita dapat. Bagaimana kalau satu surah Al-Fatihah itu? Bagaimana dengan orang yang menghafal Quran? Kan ada orang menghafal Quran itu kan terkadang satu ayat itu diulang-ulang sampai 100 kali itu. Saking inginnya hafal Quran. Makanya ikhwatu fiddin, jangan kemudian kita merasa, saya sudah tua Ustaz, saya tidak mungkin hafal Quran. Jangan dilihat hafalannya, tapi ketika antum mengulang-ulang Quran itu dah berapa antum dapat pahala tuh? Pamannya antum baca Qul ya ayyuhal kafirun, asik bolak-balik di Qul ya ayyuhal kafirun tuh, la a'budu ma ta'budun itu dibolak-balik saja, itu enggak sampai-sampai. Antum ketika membolak-balik kalimat itu 100 kali, antum satu huruf setiap keluar dari lisan kita itu 10 kebaikan. Berapa ribu antum akan dapat kebaikan gara-gara menghafal Quran yang tidak hafal-hafal itu. Jadi jangan dilihat, jangan merasa putus asa, Ustaz, usia saya ini kayaknya bukan menambah hafalan tapi nukar hafalan Ustaz. Hari ini wadduha sudah hafal, besok lam yakunil wadduhanya hilang, yang mungkinnya hafal katanya. Itu namanya mindah hafalan Ustaz katanya. Jangan lihat di situnya. Justru ketika kita mengulang-ulang ayat itulah disitulah pahalanya. Makanya tidak ada rugi orang membaca Quran itu sebenarnya. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Quran itu, kata Nabi SAW bahwa Quran itu bukan hanya sekedar mengangkat derajat, tapi di akhirat itu kan belum tentu kita masuk surga masalahnya. Dan ketika kita berada di padang mahsyar itu yang menyelamatkan kita kan 3: amal kita, syafaat, dan juga rahmat. Itu yang menyelamatkan kita tuh. Kalau seandainya amalan kita tidak cukup, maka di sana ada syafaat. Lah syafaat inilah salah satunya adalah dari Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa inna as-siyama wal Quran yashfa'ani li ashabihima, bahwa puasa dan baca Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya, karena nanti Quran itu akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, berzikir. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan atau disepakati Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasul, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, dua-duanya ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, dua-duanya memberatkan timbangan, habibatani ala rahman, dua-duanya sangat dicintai ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan ringan kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba tuh sebut, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan ringan tuh. Karena dari seluruh ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yang paling ringan itu zikir. Zikir itu bisa dibaca orang sehat, bisa dibaca orang sakit, bisa dibaca orang kaya, bisa dibaca orang miskin, bisa dibaca orang safar, bisa dibaca orang mukim, bisa dibaca laki-laki, bisa dibaca perempuan, bisa dibaca anak-anak, dewasa dan orang tua. Bisa dibaca di mana saja zikir itu. Karena zikir itu tidak dibatasi tempat dan waktu. Tetapi lihat faedahnya, bahwa orang yang berzikir itu tanpa sadar timbangan kita itu berat di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, sabaqal mufarridun, telah mendahului masuk surga para mufarridun itu. Siapa mufarridun itu ya Rasulullah? Az-zakirunallaha katsira wa zakirat, laki-laki dan perempuan yang suka berzikir. Kalau seandainya antum berdua naik motor boncengan dari rumah ke Masjid Al-Fajri di sini, yang satu fokus nyetir, yang di belakang bertasbih terus, kalau keduanya kecelakaan mati, ini yang dibonceng masuk surga duluan tuh. Karena apa? Sabaqal mufarridun, orang-orang yang berzikir itu mendahului kita masuk surga. Kenapa? Tanpa sadar timbangannya makin berat, makin berat, makin berat. Makanya dulu saya ceritakan kan, ada seorang kakek yang rajin ke masjid. Rajin kali kakek ini ya. Entah kenapa sang kakek ini tiba-tiba ingin bertanya kepada imam masjid itu. Sang kakek ini mengatakan, Pak Imam, ajarkan kepadaku satu zikir yang aku bisa ajarkan kepada manusia. Pak Imam ini kaget karena belum pernah ditanya oleh jamaah masalahnya. Ya, habis sholat selesai buyar, tidak ada jamaah sholat yang datang bertanya kepada dia. Rupanya ada pula si kakek ini bertanya, wahai imam, ajarkan kepadaku sebuah zikir yang aku bisa dakwahkan kepada manusia. Terlintaslah hadis ini. Maka sang imam mengatakan, ada, aku teringat hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung direkam oleh kakek ini. Setelah hafal kakek ini, maka dia keluar masjid. Setiap ketemu orang di jalan, di stop sama dia. Sini. Ada apa kek? Ada dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai ar-Rahman. Jangan lupa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketemu orang gitu lagi, sampai akhirnya dia masuk pasar, berteriak di pasar, orang pasar, katanya, dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai ar-Rahman, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia pulang ke rumahnya, semua disampaikan ke anak-anak, ke cucunya, ke tetangga-tetangganya itu. Saking semangatnya kakek ini. Ketika kakek ini sakit parah, kemudian koma di rumah sakit.
Kemudian lama keluarganya sudah khawatir tuh, jangan-jangan tidak akan selamat. Setelah 1 minggu berbaring kaki di rumah sakit, entah kenapa tiba-tiba dia sadar sesaat. Senanglah keluarganya bahwa tidak jadi koma tuh. Ketika dia siuman, yang pertama ditanya dokternya dulu, "Aina dokter?" katanya. Di mana dokter katanya. Maka keluarganya cepat-cepat manggil dokter tuh. Pas dokternya datang, langsung dipegang tangannya. "Dok, 2 kalimat. Ringan di lisan, berat dalam timbangan. Dicintai Ar-Rahman." "Dok, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Kemudian dia meninggal. Subhanallah ya. Meninggal dalam ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bisa antum buat kayak gitu, ular dari sini ketemu orang. Sini 2 kalimat loh, kan gitu ya. Lihat bagaimana ini luar biasa zikir itu sebenarnya. Makanya ada hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan zikir ini. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi min a'malikum." Kata Rasul, mau enggak kalian kutunjukkan amalan ini paling baik untuk kalian? Jadi pertama, amalan ini adalah amalan yang paling baik untuk kita. Ini satu. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa azkaha inda malikikum." Kalau kau mengamalkan amalan ini, maka amalan ini bisa membersihkan hatimu di hadapan Rabb kalian. Ini 2 tuh, bisa membersihkan hati kita ya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, "Wa arfa'uha fi darajatikum." Bisa mengangkat tingkatan kamu di sorga. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang keempat, "Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warik." Amalan ini lebih baik dibandingkan kau infakkan semua emas-emas kalian dan perak-perak kalian. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang kelima, "Wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Amalan ini jauh lebih baik dibandingkan kau berjumpa lawanmu dalam peperangan, imma engkau membunuh dia atau engkau dibunuh dia, mati syahid. Coba bayangkan, 5 amalan disebut oleh Rasul, 5 keutamaan disebut oleh Rasul. Amalan terbaik, bisa membersihkan kita di hadapan Allah, bisa mengangkat derajat kita di sorga, lebih baik daripada seluruh infak emas dan perak, lebih baik daripada orang yang mati syahid atau orang yang berperang. Tentu sahabat mengatakan, amalan apa itu wahai Rasul? Kok bisa menandingi 5 keistimewaan yang luar biasa? Maka Nabi SAW mengatakan, zikrullahi azza wa jal, cukup engkau berzikir. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dan disahihkannya. Lihat bagaimana keutamaan berzikir gitu ya. Bisa melebihi 5 keutamaan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita ingin menjadi ahli zikir itu tidak mesti terus ngomong subhanallah wa bihamdi subhanallah azim dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, sampai tidur bangun lagi. Tidak. Islam itulah pentingnya ilmu. Bukan itu yang disebut ahli zikir. Ulama mengatakan kalau kita ingin jadi ahli zikir, cukup zikir di 4 tempat dan kita rutinkan setiap hari, itu sudah termasuk ahli zikir. Pertama, zikir selepas salat. Jelas selepas salat ada zikirnya kan, wirid bahasa kitanya ya. Kemudian zikir di pagi dan petang. Pagi dan petang itu ada zikirnya, namanya zikir pagi dan zikir sore ya. Kemudian yang ketiga, zikir sebelum tidur. Sebelum tidur ada zikirnya kan ya. Kemudian yang keempat, zikir apabila kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Cukup kita amalkan ini 4 zikir ini, maka kita disebut ahli zikir katanya. Ini yang disebutkan para ulama fastabiqul khairat, maksudnya di dalam berzikir. Kemudian apalagi fastabiqul khairat itu? Fastabiqul khairat
pada amalan-amalan ringan namun pahalanya besar. Ada amalan-amalan ringan sebenarnya, tapi pahalanya besar sekali itu. Contohnya umpamanya orang yang habis subuh, antum ke masjid nih, nggak mungkin seminggu sekali antum tidak bisa melakukannya, pasti bisa. Karena kan tidak mungkin satu minggu antum kerja terus, mesti ada cutinya. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan kata Rasul. Barang siapa yang salat fajar, salat subuh, kemudian antum tidak beranjak dari tempatnya. Ya, kalau antum maksudnya tidak beranjak dari tempatnya itu tidak keluar dari masjid. Ya, tidak mesti harus sholatnya di sini terus kan, enggak. Yang jelas tidak keluar dari masjid. Lah selama antum itu tidak keluar dari masjid habis subuh itu, entah antum berzikir, entah antum baca Quran, entah ada pengajian, pokoknya sibukkan dengan ibadah sampai datang waktu syuruk. Maksudnya ketika terbit matahari biarkan dia meninggi satu tombak. Kan sekarang sudah ada jadwal pemerintah itu, kapan waktu subuh, kapan waktu syuruk kan. Itu kan enggak, ya kurang lebih 1 jam lah, kan enggak lama 1 jam itu. Kemudian setelah waktu syuruk datang, antum sholat 2 rakaat. Para ulama memang berselisih pendapat apa yang dimaksud sholat 2 rakaat ketika terbit matahari itu. Ada yang mengatakan itu sholat duha yang diawalkan, ada yang mengatakan itu sholat syuruk, duha sendiri, syuruk sendiri. Ya, jadi ada yang mengatakan itu sholat duha yang diawalkan karena memang sudah masuk waktu duha kan gitu ya. Ada yang mengatakan bukan, itu syuruk sendiri kan, itu satu paket dengan berzikir daripada subuh. Tapi lihat pahalanya, Nabi SAW mengatakan seperti orang haji dan umrah secara sempurna. Rasul menyebutkan 3 kali seperti orang yang haji dan umrah secara sempurna. Coba kalau antum kumpulkan uang untuk haji, beberapa tahun antum kumpulkan, apalagi gaji pula kecil. Kalau zaman dulu kan orang-orang desa pengen haji itu nyelengin gitu kan, cari bambu yang besar itu buat celengan kan. Celakanya uang dulu itu juga tak tahan rayap pula ya, udah bertahun-tahun dibuka akhirnya lubang-lubang kena tak jadi haji ya. Jadi orang-orang itu dulu sampai bertahun-tahun kan kumpulkan untuk haji itu. Dan hajinya orang dulu kan sulit, bukan seperti kita sekarang enak kan. Hajinya orang dulu kan pakai kapal bisa 1 bulan baru sampai di Jeddah tuh. Nanti di Jeddah jalan kaki, bayangkan sampai ke Mekah. Itu sudah lelah, makanya banyak orang meninggal di tengah jalan karena tidak tahan, karena rata-rata orang haji zaman dulu itu orang-orang tua biasanya. Jarang anak-anak muda haji itu. Wajar kalau kualitas haji di zaman dulu itu sangat luar biasa dengan kualitas haji di zaman sekarang kan. Dulu kalau kita duduk-duduk Pak Haji lewat saja lemas kita rasanya kan. Awas ada Pak Haji gitu. Karena haji dulu itu kan berkualitas ikhwan. Ya. Kiai saja kalau ceramah nggak ada hajinya nggak didengar dulu ya. Makanya dibuat KH Kiai Haji ya, baru didengar ceramahnya. Ini udah haji nih. Orang dulu itu hajinya luar biasa. Sekarang ketemu Pak Haji, aku udah 3 kali haji gitu. Nggak ada lagi sekarang ini ya. Udah haji semua. Bahkan anak kecil saja udah haji katanya. Haji Torik itu siapa? Kalau zaman sekarang gitu kayaknya. Jadi haji dulu tuh bang luar biasa. Ya, tapi haji sekarang ya biasa. Tapi oke lah kita. Haji ini kan ibadah 2 ya. Pertama ibadah harta, yang kedua ibadah badan dia. Ibadah fisik, bukan hanya harta, ibadah fisik haji ini. Umrah juga kurang lebih kan begitu. Tapi mungkin umrah tidak seberat haji. Ya. Tapi kalau kita tidak dikaruniakan rizki kesehatan atau tidak dikaruniakan rizki biaya yang banyak, kalau kita ingin mendapatkan pahala haji dan umrah bisa kok. Cukup datang ke masjid subuh-subuh berjamaah, kemudian jangan keluar dari masjid sampai syuruk beribadah, zikir, baca Quran atau dengarkan kajian. Setelah terbit matahari sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan niatnya sholat syuruk. Sudah pulang antum sudah Pak Haji dan sudah Bu Haji itu, sudah Pak Umroh dan Bu Umroh tuh ya, karena sudah mendapatkan pahala yang sama ya. Tapi ingat di sini maksudnya bicara tentang pahala, bukan bicara tentang gugur dan tidaknya haji. Jangan pula kemudian
antum sudah kaya, kenapa tak haji? Berdosa loh. Aku dah haji kemarin di Masjid Al-Fajri kan itu. Ya enggak bisa ya. Ini maksudnya pahala haji, bukan menggugurkan ibadah haji. Kalau belum haji ya belum gugur sampai kiamat. Kecuali memang enggak sanggup sama sekali ya gugur kewajibannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan, itu salah satu contoh ya, amalan ringan tapi pahalanya besar. Dan banyak amalan ringan pahalanya besar, seperti orang yang mengunjungi orang sakit. Itu kan adalah kawan kita sakit, antum datang ke rumahnya walaupun hanya 5 menit 10 menit nengok gitu ya, nanya kondisinya, nanya kabarnya, doakan kesembuhan, itu sudah besar pahalanya, karena akan datang 70.000 malaikat di belakang antum mendoakan itu. Saya bayangkan 70.000 malaikat, itu kan banyak. 70.000 malaikat mendoakan kita, itu 70.000 malaikat itu di belakang kita itu, dia sambil mendoakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, sampai kita keluar dari orang sakit itu. Ustaz, tidak ada orang sakit. Kata siapa di rumah sakit? Banyak orang sakit. Kalau nggak ada orang sakit, tetangga datanglah kawal berosan. Itu isinya orang sakit semua tuh. Ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla, dan banyak sekali ya. Bahkan antum berdoa ringan saja, umpamanya, ya Allah saya minta sorga, ya Allah saya minta dijauhkan dari neraka. Cukup ngomong begitu saja, itu sorga dan neraka itu ngomong loh. Sorga itu bisa bicara, neraka juga bisa bicara. Kalau kita mengatakan ya Allah masukkan aku ke sorga, sorga akan mengomong ya Allah masukkan orang ini ke sorga. Sorga yang ngomong begitu. Kalau kita mengatakan ya Allah jauhkan aku dari neraka, neraka akan ngomong kepada Allah, ya Allah jauhkan orang ini dari aku, katanya. Kan ngomong begitu saja kan bukan perkara sulit kan, sambil jalan, sambil naik motor, sambil jalan kaki kan, ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga, ya Allah mudah-mudahan aku terhindar dari neraka. Itu sudah luar biasa itu ya. Itulah perlunya ilmu dan pengetahuan di sini. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fastabiqul khairat dalam masalah apa juga? Dalam masalah doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir 60. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Karena orang-orang yang sombong terhadap doa-doa kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dihinakan di dalamnya. Dan Rasul mengatakan, laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah melebihi doa. Dan Allah itu akan murka kalau kita tidak meminta kepadanya, sebagaimana Bani Adam akan murka kalau terus diminta. Itulah bedanya Allah dengan kita ya. Kalau Allah tidak diminta, marah Allah sama kita. Tapi kalau Bani Adam diminta, pasti dia emosi. Coba saja, hari-hari antum jangan minta pinjam saja, tapi setiap hari datang, pinjamlah, pinjamlah, pinjamlah. Oh, lama-lama dikepret mungkin. Antum ini apa kan begitu kan? Kayak pengemis saja. Jadi manusia itu kalau sering diminta pasti marah. Tapi Allah kalau sering diminta dia suka, kalau tidak minta dia malah marah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. La fastabiqul khairat dalam doa ini penting, karena kita ini kadang-kadang malas berdoa. Berdoa itu kalau ada maunya saja. Padahal doa itu sendiri adalah ibadah sebenarnya, ikhwan. Dan setiap doa ini pasti dikabulkan. Jangan sekelas kita manusia, iblis berdoa lo dikabulkan. Iblis kan berdoa tuh. Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah tangguhkan umurku sampai hari kau kiamatkan bumi ini. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Innaka minal mundzirin. Engkau termasuk orang yang kutangguhkan umurnya. Lalu kalau iblis berdoa dikabulkan, masa kita manusia berdoa tak dikabulkan? Pasti dikabulkan lah. Dan pengabulan Allah Subhanahu wa taala itu ya memang macam-macam. Pertama, ada yang di cash pengabulannya. Memang hari ini berdoa, minggu depan sudah diijabah pula doa itu, atau tahun depan sudah diijabah, atau mungkin hari ini berdoa pagi pula sudah diijabah. Ada yang modelnya cash ya. Ada pula yang model pengabulan itu memang nggak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat untuk menambah tingkatan dia di sorga. Atau mungkin yang ketiga,
permintaannya tidak diberi, tetapi dia dikabulkan dengan cara yang lain, dengan cara dihindarkan dari mara bahaya. Sebab kalau seandainya diberi permintaannya, itu tidak sebanding dengan bahaya yang didapatkannya. Pamannya dia minta dimudahkan usahanya, tapi tidak dikabulkan, tetap saja usahanya seperti itu. Ketika dia naik motor harusnya ketabrak, tak jadi. Nah, itulah pengabulannya. Nah, cuman kadang-kadang kita ini maunya yang diminta itu pula yang dikabulkan. Dia tidak paham bahwa di balik itu ada bahaya yang sedang mengincar kita. Makanya dulu kan saya ceritakan, ada seorang kakek, dia menikah dengan seorang gadis. Dia sudah punya istri, punya anak, tapi kakek ini kaya, ia ingin poligami. Akhirnya adalah seorang gadis yang mau dipoligami. Karena kalau di Arab itu kan yang penting punya uang, ya kawan. Antum ada duit bisa nikah. Kalau di Indonesia punya uang pun belum tentu ceweknya mau, kan gitu. Oh, di sana kan ada uang bisa nikah, ya. Jadi dia hendak menikahi sang gadis. Mau pula gadis itu. Ditentukanlah kemudian maharnya sekian dan sekian, cukup besar, dan dia mampu karena dia kaya. Maka menikahlah kemudian si kakek ini dengan sang gadis itu, poligami, ya. Setelah kemudian berpoligami, di malam hari yang harusnya seorang pengantin itu berbahagia, entah kenapa si gadis ini tak mau digauli dan minta diceraikan malam itu juga. Apa tidak tak sakit hati si kakek itu? Udah habis uang banyak, harusnya bersenang-senang dengan istri keduanya, malah nangis minta diceraikan karena kasihan akhirnya diceraikan. Maka sepanjang hari sang kakek itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan gadis itu kepada dia. Doanya di sepertiga malam akhir dia pun memanjatkan ke langit dan mengatakan, Allahumma ruddaha alayya ya Rabb, kembalikanlah gadis itu kepada aku. Itu setiap malam dia berdoa itu, ya. Rupanya yang didoakan si gadis itu, rupanya setelah habis masa idahnya nikah pula dia, ya, nikah dengan kakek-kakek juga. Rupanya spesialis kakek-kakek, nikah dengan kakek-kakek tetapi tidak dipoligami. Kakek ini ya mungkin bujang lapuk, udah tua baru kawin, dapatlah si gadis itu. Ketika habis akad nikah, malamnya yang harusnya dia bersenang-senang, tiba-tiba si gadis itu pingsan. Belum dia apa-apain, dia udah pingsan. Dibawa ke rumah sakit, rupanya ada kanker lah di payudara sebelah kirinya. Komalah kemudian si gadis itu. Setelah koma akhirnya suaminya yang baru ini, dia berusaha untuk menyembuhkan sang gadis selama 1 tahun di rumah sakit. Sudah habis uang dihabiskan supaya gadis itu sembuh. Ketika kemudian sudah agak sembuh dan dia sudah lumayan penyakitnya, Allah takdirkan rupanya kankernya sampai ke payudara sebelah kanannya dan harus dirawat lagi. Setelah terjadi operasi kankernya, akhirnya dia pun tidak tertolong, meninggal dunia. Coba bayangkan, kalau seandainya doa sang kakek yang pertama itu dikabulkan, ya Allah kembalikan gadis itu kepadaku, Allah kembalikan, apa enggak habis duitnya untuk obati itu, ya kan? Tapi Allah tidak kabulkan kan permintaannya demi kemaslahatan dia. Justru sengaja dia kawin lagi. Rupanya belum diapa-apain sudah sakit, kemudian setelah setahun meninggal dan dia sudah menguras uang banyak. Belum lagi kemudian orang jaga orang sakit itu kadang-kadang sakit, ikhwan. Betapa banyak orang yang jaga orang sakit, yang sakitnya tak mati-mati, yang jaganya yang mati karena kelelahan, kan gitu. Itu terjadi, itu belum capeknya 1 tahun Allah tidak kabulkan. Kenapa? Mungkin Allah sayang dengan kakek yang pertama tadi. Sebab kalau dikabulkan, dikembalikan, akhirnya uangnya habis, tenaganya habis merawat dia. Begitulah cara pengabulan Allah. Terkadang yang kita minta tidak diberi, tetapi bahaya yang dihindarkan. Atau lebih daripada itu, boleh jadi karena ada hikmah Rabbani yang kita tidak tahu. Hikmah Rabbani itu begini, pamannya ada orang sakit berdoa, ya Allah sembuhkan. Kenapa Allah tidak sembuhkan? Bisa saja kalau dia sembuh maksiat lagi. Ketika sakit dia janji gak maksiat, sudah sembuh maksiat lagi, dia kurang ajar kan? Makanya oleh Allah sengaja dilamain tuh sakitnya, ya. Ada orang miskin minta sama Allah, ya Allah kayakan saya, nggak dikaya-kayakan juga sama Allah.
Rupanya Allah tahu hikmahnya. Kenapa? Sebab kalau dia kaya, dia belum siap dengan kekayaannya, bisa saja melampaui batas dia. Dalam miskin aja lah kamu masih bisa ke Al-Fajri. Udah kaya hilang di Al-Fajri antum. Biar bisa ta'lim gitu ya. Ataupun mungkin orang kaya didoakan tetangganya karena hasad, miskin dia, tak miskin pula. Sebab ada orang yang kau dimiskinkan bisa kufur dia. Jadi itu hikmah Allah yang kita tidak tahu kan. Jadi adalah hikmah yang tidak tahu. Pokoknya doa itu hikmah diketahui atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, dan doa bisa di mana saja, tidak mesti di masjid, di jalan, di rumah, di mana saja bisa doa aku. Maka fastabiqul khairat fid du'a. Ya, berlomba-lomba dalam doa. Termasuk juga dalam amal saleh yang sifatnya rutinitas seperti sholat malam, kemudian puasa sunnah, ya, puasa mutlak. Itu semua adalah penting dalam berlomba-lomba. Termasuk juga memberi makan anak yatim, dan banyaklah amalan-amalan saleh yang dianjurkan dalam Islam. Itulah makna daripada fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka